Loh tuh, terus itu ada cairan yang kamu letakkan di sana, itu cairan apa? Nah, itu darah ayam. Darah ayam itu sengaja sebagai persembahan. Nggak lama setelah itu dia berdiri persis di depan batu tersebut, dan mohon maaf, inilah yang membuat Romi itu merasa aneh, ganjil. Restu waktu itu melakukan gerakan yang mohon maaf banget, gerakannya ini seperti orang yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Warga ini semua melihat ada sosok pocong yang dia ini duduk di tengah-tengah masjid. Kondisi pocongnya ini sudah dilepas, kelihatan kepalanya. Ternyata dia dengar samar-samar ada yang manggil namanya. Rom, Romi, Rom, Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Romi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Romi. Romi ini asalnya dari sebuah desa di Jawa Timur. Dia ini cerita bahwa dulu dia pernah punya teman, dan temannya ini menganut ilmu hitam atau aliran sesat, yang sampai hari ini memang Romi sendiri masih bertanya-tanya sebenarnya temannya itu dulu belajar dari mana atau mendapatkan ilmu ini dari mana. Jadi ceritanya, di masa kecil itu Romi tinggal bersama keluarga besarnya. Di rumah itu ada paman, ada bibi, ada juga kakek dan neneknya. Persis di seberang rumah Romi ini tinggallah sepasang suami istri kakek nenek. Jadi di situ ada anak yang seumuran Romi, namanya Restu. Dia tinggal bersama kakek dan neneknya. Waktu itu Restu ini usianya 1 tahun di bawah Romi. Dan sebenarnya orang tua Restu itu tinggal nggak jauh dari sana. Mereka tinggal di desa sebelah. Tapi di masa-masa kecil itu, yang namanya Restu ini sering banget tidur di rumah kakek neneknya. Jadi di masa-masa itu, Romi dan Restu ini sudah kenal. Mereka juga sering pergi main bareng, dan mereka sering ketemu di lapangan. Singkat cerita, ketika si Restu ini masuk sekolah SD, dia mulai tinggal bersama orang tuanya. Jadi mulai dari situ, Romi sudah jarang sekali ketemu Restu. Kalaupun ketemu, mereka hanya ketemu di lapangan. Mereka main bola, kadang juga cari ikan di sungai. Seperti itulah. Dan sampai kemudian, ketika Romi ini duduk di bangku SMP, Romi ini sempat dengar dari orang tuanya Romi bahwa waktu itu Restu ini anaknya dikenal sangat nakal banget. Dan pada saat itu dia sudah nggak mau sekolah. Ketika orang tuanya nyuruh sekolah, dia nggak mau sekolah. Jadi dia lebih memilih mainan di rumah. Jadi pada akhirnya, singkat cerita ketika si Romi ini duduk di bangku SMA, dia dengar bahwa Restu waktu itu sudah putus sekolah.
Dia bahkan nggak melanjutkan sekolah di masa SMP-nya itu. Nah, pada saat itulah Restu ini dikenal sebagai anak yang bisa dikatakan anak bandel lah di sana. Nah, menjelang bulan Ramadan, pada waktu itu banyak sekali anak-anak yang seumuran Romi ini pergi menuju ke masjid untuk meramaikan masjid. Dan di masa-masa bulan Ramadan ini biasanya mereka lebih sering tidur di dalam masjid. Mereka tidur di sana sampai sekitar jam 2 menjelang sahur, kemudian mereka bangun untuk membangunkan orang-orang sahur. Ternyata berjalannya waktu, di sekitar pertengahan bulan Ramadan tiba-tiba masjid ini gempar. Karena di pagi hari ada pihak marbot masjid yang menemukan bahwa kotak amal ini sudah dalam keadaan terbuka kuncinya. Seperti dicongkel oleh benda tajam semacam pisau atau linggis lah waktu itu. Mereka kaget dan ternyata di dalam kotak amal ini uangnya ludes semua. Padahal kotak amal ini sudah hampir 1 tahun belum pernah dibuka. Biasanya kotak amal ini dibuka menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian uang ini akan digunakan untuk keperluan sosial di sekitaran masjid. Nah, mengetahui hal itu, marbot masjid akhirnya menanyai anak-anak satu-satu yang sering tidur di sana. Jadi semuanya ditanya, sampai mereka ini pihak masjid itu menakut-nakuti anak-anak yang sering tidur di sana. Mereka disuruh minum air putih. Dan pihak marbot masjid bilang, siapa saja yang mencuri kotak amal ini, kalau kalian minum ini dan kalian nggak ngaku, perut kalian nanti akan buncit. Tentu waktu itu mereka semua takut. Tapi karena masing-masing dari mereka memang nggak mencuri kotak amal itu, jadi mereka berani. Nah, ternyata pada waktu mereka ini minum air putih itu, ini Restu nggak ada di sana. Dan waktu itu pihak marbot masjid nggak menyangka bahwa Restu juga ikut-ikutan tidur di masjid. Barulah beberapa hari kemudian ada laporan dari anak-anak seumuran Romi waktu itu. Mereka bilang, Pak, itu Restu kok belum dikasih air putih. Akhirnya dari situ pihak marbot masjid mendatangi rumah orang tuanya si Restu. Pihak marbot masjid menjelaskan bahwa kotak infak ini dalam keadaan terbuka dan semua anak-anak ini sudah ditanyai satu persatu, bahkan mereka sudah disuruh minum air putih dan nggak ada yang terbukti. Nah, satu-satunya yang belum minum air putih ini atau yang belum ditanyai adalah si Restu. Dan kebetulan waktu itu Restu ada di rumah. Mulailah ditanya oleh pihak marbot masjid ini, Mas Restu, pas waktu malam ke-14 itu Mas Restu tidur di masjid ya, kata anak-anak. Ya, Restu pun dengan santainya bilang, iya Pak, saya dari awal bulan puasa sudah tidur di sana. Terus pihak marbot masjid ini bilang, ini loh kotak amalnya ini ada yang ambil. Kalau Mas Restu yang ambil, nggak apa-apa. Mas Restu bilang aja, nanti uangnya biar dikembalikan sama bapak sama ibu. Tapi waktu itu Restu nggak ngaku. Akhirnya dia pun disuruh minum air putih, persis seperti anak-anak yang lain waktu itu minum. Dan pihak marbot masjid ini juga bilang, ini Mas Restu minum air putih ya. Kalau nanti Mas Restu ini terbukti ambil kotak infak itu, perutnya Mas Restu itu bisa buncit loh, bisa melembung. Nah, Restu sedikit pun nggak punya rasa takut. Dia minumlah air putih itu, ternyata memang nggak ada kejadian apapun. Barulah sore harinya, bapaknya Restu ini lari menuju ke masjid, cari marbot masjid tersebut, dan beliau bilang, Pak, ngapunten Pak, saya mohon maaf Pak, mohon maaf banget Pak, maafkan anak saya Pak. Loh, kenapa Pak? Itu Pak Restu itu bilang dia yang ambil kotak infaknya itu, dia ambil semua uangnya. Oh gitu, ya sudahlah saya ke sana. Begitu pihak marbot masjid menuju ke rumah Restu, pihak marbot masjid ini juga kaget. Ternyata ngelihat kondisi Restu ini perutnya sudah benar-benar membuncit kayak orang hamil sekitar 6 bulan. Di situ juga mereka agak nggak percaya. Loh, ternyata kok bener kayak gini. Akhirnya mereka hanya membacakan Al-Fatihah dan ketika itu perut Restu ini dielus. Dan setelah itu mereka balik pulang. Barulah keesokan harinya kedua orang Restu ini datang lagi ke masjid bersama juga dengan Restu, dan Restu juga minta maaf
semua uang ini dikembalikan, dan uangnya itu lumayan banyak juga waktu itu. Nah, orang tuanya sampai hari itu nggak tahu uang ini digunakan untuk apa oleh Restu. Mereka sendiri nggak tahu menau. Yang jelas uang ini sudah ludes semua, nggak tersisa sama sekali. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, tiba-tiba Restu ini menghilang dari rumah. Dia minggat, dan minggatnya ini nggak tahu kemana. Tapi pada saat itu, kedua orang tua Restu sama sekali nggak mencari keberadaan Restu. Jadi mereka itu membiarkan Restu keluar dari rumah. Ya, mereka cuma berpikir Restu ini anak laki-laki dan usianya juga dirasa sudah mulai dewasa. Kalau rata-rata ya mungkin dia ini seumuran anak SMA. Tapi karena waktu itu dia nggak sekolah, jadi orang tuanya itu membiarkan Restu keluar dari rumah. Dan hal itu didengar oleh semua warga desa termasuk Romi. Sering sekali Romi ini diingatkan oleh orang tuanya. Walah Rom, bersyukur ya bapak sama ibu ini punya anak kamu. Bapak nggak bisa membayangkan seperti apa kalau punya anak itu seperti Restu. Nakalnya minta ampun. Sekarang ini kabarnya dia minggat dari rumah. Nggak dicari sama orang tuanya. Nah, bertahun-tahun setelah itu, jadi 1 tahun setelah si Restu ini keluar dari rumah, ada tetangga itu yang pernah melihat Restu, lokasinya ada di daerah Tuban. Restu ini ternyata kerja di sebuah bengkel ban mobil dan ban truk. Waktu itu tetangga ini baru dari luar kota dan kebetulan lewat di arah Tuban. Mereka berhenti di sebuah bengkel, ganti ban mobil, dan sempat mereka itu ngelihat keberadaan Restu di sana. Dia kerja di sana. Jadi mulailah hal ini disampaikan ke orang tua Restu. Dan pada saat tetangganya ini menyampaikan hal itu, kedua orang Restu ini kayak cuek. Dia nggak mau tahu. Nah, beberapa tahun setelah itu, tepatnya 2 tahun setelah Restu ini keluar dari rumah, ada lagi beberapa orang yang pernah melihat Restu. Lokasinya ada di Banyuwangi. Waktu itu tetangga ini ngelihat Restu ini jadi kernet truk. Dan posisinya waktu itu ada di daerah Banyuwangi. Hal itu pun juga disampaikan oleh tetangganya kepada kedua orang tua Restu, dan lagi-lagi orang tua Restu ini cuek. Dia nggak mau tahu. Jadi mereka pun merasa ini kayaknya keluarga Restu ini sudah benar-benar nggak mau tahu tentang keberadaan Restu. Nah, 3 tahun setelah Restu ini pergi dari rumah, ada lagi tetangga itu yang pernah melihat keberadaan Restu. Jadi dia ini sempat menjadi tukang parkir di rumah makan. Rumah makan ini ada di daerah Pantura. Nah, setelah satu tetangga ini melihat keberadaan Restu di sana, tetangganya ini sempat ngajak ngobrol Restu. Dan waktu itu Restu bilang kalau dia sudah nggak mau lagi pulang ke desa. Dan waktu itu tetangganya menjelaskan, Restu, kamu baiknya pulang, kakek dan nenekmu ini sudah meninggal. Rumah kakek sama nenekmu itu nggak ada yang nempatin. Kalau kamu nggak mau tinggal sama orang tuamu, kamu tinggalilah rumah nenekmu itu. Karena rumahnya terbengkalai, nggak ada yang ngurusi. Pokoknya waktu itu tetangganya menyampaikan hal ini ke Restu. Dan 1 tahun kemudian, tiba-tiba Restu ini pulang. Dia kembali lagi ke kampung, dan secara otomatis warga kampung juga menerima keberadaan Restu. Mereka ini cuma mengkhawatirkan selama ini Restu ini kemana aja, kok kasihan anak ini sampai disia-sia oleh orang tuanya. Dan mulailah waktu itu Restu tinggal di rumah mendiang kakek dan neneknya itu. Dia tinggal sendirian di sana. Nah, beberapa warga ini juga bertanya-tanya, ini selama ini Restu ini kerja apa? Kok lebih sering ada di rumah? Dan Romi waktu itu juga sering ketemu dengan Restu karena rumahnya juga dekat. Waktu itu Restu tinggal di rumah kakek dan neneknya, secara otomatis ketika Romi ini pulang dari kerjanya, Romi ini kerja di sebuah pabrik, pas waktu Romi ini pulang, dia selalu diajak ngobrol sama si Restu ini. Akhirnya dari situ ya, mau nggak mau Romi juga ngajak ngobrol. Dan karena Romi ini tidurnya selalu di pagi hari, di sekitar habis subuh, jadi setiap malam dia selalu cari teman. Dan kebetulan Restu ini juga tidurnya malam-malam. Kadang juga tidurnya setelah subuh. Jadi disitulah Romi ini merasa dia punya teman ngobrol di malam hari. Tapi meskipun demikian, Romi tahu betul dia nggak mau terlalu dekat dengan si Restu ini. Karena dia tahu dari kecil si Restu ini anaknya bandel, nakal. Apalagi dia sempat meninggalkan desa selama sekitar 4 tahunan lebih.
Romi sendiri nggak tahu ini karakter Restu seperti apa, dia nggak tahu. Nah suatu saat si Restu ini manggil si Romi, Rom, temanmu ada yang nyari sepeda MTB nggak? Sepeda MTB apa? Ini aku mau jual sepeda. Ada temanku yang jual sepeda dan ini sudah tak beli. Rencana mau tak jual lagi. Mereknya apa? Romi tanya seperti itu. Akhirnya si Romi ini diajak ke rumahnya Restu. Dia ditunjukkan sepedanya itu, sepeda MTB ini, dan kondisinya masih bagus. Akhirnya mulai difoto lah oleh Romi, dan iseng-iseng pas Romi ini menuju ke pabrik, dia tawarkan sepeda ini ke teman-temannya. Ada salah satu teman Romi yang di pabrik ini suka dan dia mau cari sepeda memang, dan setuju soal harganya. Bahkan teman Romi waktu itu sempat bilang, ini temanmu jual murah banget Rom, coba kamu lihat di marketplace yang lain, ini harganya masih sekitar 3 jutaan. Nah mulailah si Romi ini berpikir, wah kalau seperti ini harusnya aku ambil untung lebih. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur dia ngasih harga. Dan singkat cerita sepeda MTB ini pun dibeli oleh temannya Romi. Di situ Romi sudah ambil untung. Nah beberapa waktu kemudian si Restu ini datang lagi ke Romi. Rom, aku punya laptop. Temenmu ada yang nyari laptop nggak? Tentu Romi waktu itu tanya mereknya apa, speknya apa, dan lain sebagainya. Dia ditunjukkan. Akhirnya Romi pun mulai foto-foto, dia mulai browsing. Ini harga laptop dengan merek seperti ini, dengan spek seperti ini berapa? Ternyata dia masih ngelihat di marketplace itu harganya masih sekitar 5 jutaan. Tapi pada saat itu, si Restu ini hanya menjual ke Romi sekitar 3 jutaan. Dan waktu itu Romi bebas mau menjual harga berapapun. Dan setelah tahu harganya seperti itu, akhirnya Romi menjual laptop ini ke temannya. Harganya 4 juta. Dan waktu itu jadi rebutan. Karena semua ini tahu harganya masih 5 juta ke atas. Setelah laptop ini laku, Romi pun merasa beruntung karena dia untung sekitar 1 jutaan. Setelah itu Romi tanya lagi ke Restu, kira-kira ada barang apa lagi? Belum ada Rom, ini modalku juga masih utuh. Oh ya sudahlah. Nah selama perjalanan seperti itu, tetangga-tetangga ini akhirnya mengenal Restu adalah pedagang. Dia jual segala macam, apa yang bisa dijual, dijual. Dan pada saat itu akhirnya Restu ini datang. Rom, ini ada tas, mau nggak? Tasnya ini kayaknya bermerek. Nah si Romi pun ngecek kondisi tasnya, dan kondisi tasnya ini bagus. Jadi dijual lagi lah ke teman-temannya Romi, dan barang ini laku. Jadi sering sekali mereka ini bertransaksi, dan Romi merasa untungnya juga banyak ketika menjual barang-barangnya Restu. Singkat cerita pada waktu itu, Romi ini baru pulang dari pabrik malam hari waktu itu di sekitar jam 9 malam, dan dia melihat Restu ini duduk-duduk di depan rumahnya. Dan ketika Romi datang, dia langsung dipanggil oleh si Restu. Rom, kamu bisa nginstal Windows nggak? Ini aku baru beli laptop, mau tak pakai sendiri. Oh ya udahlah, tunggu ya aku mandi dulu. Setelah si Romi ini mandi, dia diajak masuk ke rumahnya Restu. Nah ini untuk pertama kalinya Romi masuk di rumah Restu itu. Rumah yang dulu pernah ditempati oleh kakek dan neneknya Restu. Dia masuk ke sana dan dia melihat di situ ada 3 kamar. Satu kamar di bagian tengah itu posisinya pintunya tertutup. Dan si Restu ini menempati kamar di bagian depan. Disitulah laptopnya berada, dan akhirnya mulailah si Romi ini nginstal laptopnya si Restu. Karena nginstal Windows ini dibutuhkan waktu juga lumayan banyak juga, akhirnya si Restu ini ngajak Romi untuk makan dulu di ruang tengah. Sambil makan, Romi ini memperhatikan kondisi rumah ini agak aneh. Ada bau-bau yang dirasa Romi ini baunya itu aneh. Kadang dia mencium aroma wewangian, kadang juga sesekali Romi ini mencium aroma bangkai. Jadi aroma ini campur aduk. Dan pada saat kondisi Romi ini makan, dia itu mulai ngerasa nggak nyaman dengan bau-bauan ini. Akhirnya di tengah-tengah makan itu Romi tanya, tuh ini bau apa tuh? Kok baunya campur aduk kayak gini? Lah si Restu bilang, ya aku biasanya bakar dupa, tapi itu di kamar yang tengah.
Masa kamu juga nyium? Iya, tapi baunya nggak cuma wangi dupa, kayak ada bau-bau bangkai. Oh, mungkin kemarin itu aku habis nyembelih ayam, belum tak beresin memang bangkainya. Nah, Romi ini mengaku dia sampai males untuk melanjutkan makan. Akhirnya makan ini nggak dilanjutkan, dia kembali lagi ngurusi laptopnya si Restu. Setelah dirasa beres, akhirnya Romi ini pamit pulang. Nah, di malam selanjutnya, si Restu ini menuju ke rumahnya Romi lagi. Dia minta tolong lagi. Rom, aku minta tolong Rom, itu laptopku kenapa ya? Coba kamu cek lagi. Nah, hari itu akhirnya Romi ke sana. Dia cek lagi lah laptopnya, dan setelah dibereskan, si Restu bilang, Rom, mbok kamu tidur sini aja. Nanti jam 1 itu ada temenku yang mau telepon. Dia katanya mau ngirim barang. Barang apa? Ini barangnya sepeda, sama beberapa skateboard. Mungkin kamu bisa bantu jualkan. Ini barangnya masih baru. Nggak seperti sebelum-sebelumnya yang barangnya itu second. Ini baru semua, tak jamin baru. Mungkin kamu bisa cari pasarnya. Nah, waktu itu Romi sempat berpikir, mau jual kemana skateboard ini. Dia nggak punya kenalan komunitas skateboard. Akhirnya sambil berpikir, dia mulai browsing-browsing. Kira-kira komunitas skateboard ini, mereka aktivitasnya di mana? Jadi Romi cari tahu. Setelah Romi ini cari tahu, ternyata ada juga komunitas skateboard. Tapi jaraknya agak jauh dari desanya Romi. Setelah itu Romi pun mengiyakan, ya sudahlah aku tidur sini. Dan ternyata benar jam 1 malam, temennya Restu ini telepon. Dia mengabarkan kalau barangnya datang dan mereka harus ambil sendiri di dekat pelabuhan. Nah, mulailah si Romi ini diajak menuju ke sana. Setelah barang-barang ini diambil, diletakkan di rumahnya Restu, barulah besok Romi cari penjualnya. Nah, singkat cerita semua barang ini ludes. Dari situ Romi ini merasa senang bergaul dengan Restu. Karena bagaimanapun juga Restu ini juga ngasih penghasilan ke Romi. Jadi mulai saat itu Romi sering tidur di rumahnya Restu. Setiap kali pulang dari pabrik, Romi nggak langsung pulang menuju ke rumahnya, tapi langsung menuju ke rumah Restu dan dia tidur di sana. Nah, sampai pada satu kejadian, kayaknya yang Romi ingat, hari itu adalah hari Selasa. Jadi malam Rebu. Romi ini sudah tidur lebih dulu, biasanya Restu ini masih ada dalam kamar, dia mainan laptop. Si Romi sudah tidur, dan tiba-tiba Romi ini ngelihat, Restu itu buka kamar yang sebelah. Nah, kamar ini memang, semenjak Romi datang ke sana, Romi nggak pernah melihat Restu masuk kamar itu. Begitu kamar ini dibuka, kondisinya itu gelap. Dan Romi ini bisa melihat samar-samar, di dalam itu kayak ada bayangan hitam. Dan itu jelas dilihat oleh Romi. Ketika Romi ngelihat sosok bayangan hitam ini, Romi langsung menjamkan mata lagi. Dia nggak berani lihat ke arah dalam. Barulah keesokan paginya, pas waktu mereka ini makan, Romi tanya ke Restu, tuh kamarmu yang sebelah itu, kamu jadikan apa? Kok kayaknya serem banget? Ya nggak tak jadikan apa-apa, cuma naruh barang aja. Kemarin itu aku sempat lihat ada sosok bayangan hitam di sana. Nah, Restu menjelaskan ke Romi, nggak ada apa-apa, kamu itu bercanda aja. Serius, aku lihat, aku penasaran, aku pengen lihat itu isinya apa. Restu pun dengan santainya ngajak Romi ini masuk ke sana. Pintu dibuka dan ruangan ini gelap karena nggak ada ventilasi, nggak ada kipas angin. Romi itu ngelihat ada batu ini seukuran helm. Nah, batu ini aneh, warnanya itu gelap. Terus di atas batu itu banyak sekali taburan-taburan bunga 7 rupa. Dan ada semacam cairan yang netes di sana. Romi pun tanya, dia masih ngelihat dari arah kejauhan, Romi tanya, loh tuh, itu batu apa? Ya, itu ritualku tak lakukan di sini. Romi juga kaget. Maksudmu ritual apa? Aku ini pelaku ritual yang mungkin kalau tak jelaskan kamu nanti kaget. Sudahlah, kamu terima aja aku seperti ini. Yang jelas ini dari guruku. Batu ini untuk media aku berdoa. Kamu kan Islam, kamu berdoamu dengan cara sholat, aku berdoa seperti ini. Kamu harus nerima perbedaan. Nah, dari situ Romi ini diem. Ini anak kok agak nyeleneh, cara ngomongnya juga nyeleneh, cara beribadahnya juga aneh. Dan kenapa kok harus batu? Nah, Romi ngejar lagi pertanyaan itu.
Loh tuh, terus itu ada cairan yang kamu letakkan di sana, itu cairan apa? Nah, itu darah ayam. Darah ayam itu sengaja sebagai persembahan. Ya, ini bagian dari ritualnya. Kalau mungkin di agamamu kamu nyembelih korban di setiap Idul Adha, aku nyembelih ayam ini, darahnya tak letakkan di atas batu ini. Terus Romi dari situ sudah mengakhiri lah. Dialog ini diakhiri. Romi berangkat kerja. Pas waktu Romi ini kerja, dia itu kepikiran terus. Ternyata Restu selama ini melakukan ritual-ritual semacam ini. Jadi Romi berpikir mungkin selama si Restu ini pergi dari rumah, dia berkelana sampai beberapa tahun, mungkin dari situlah dia mengenal seorang guru dan akhirnya melakukan ritual semacam ini. Nah, setelah pulang dari kerja, Romi masih penasaran, dia langsung menuju ke rumah Restu. Waktu itu dia sempat melihat, dia buka lagi pintu kamar itu. Dan dia tanya ke Restu, suatu saat aku pengen lihat gimana cara ibadahmu itu tuh. Ya nggak apa-apa, kamu lihat aja, aku santai kok. Siapa tahu nanti kamu tertarik, kamu bisa menemukan ketenangan batin di sini. Nah, dalam hati Romi ini, naudzubillah lah, jangan sampai aku tertarik sama hal-hal yang seperti ini. Teman, waktu itu memang Romi ini benar-benar tertarik, dia penasaran. Karena baru pertama dia mengetahui kok ada orang yang seperti ini. Selama ini dia hanya mengetahui hal itu di film-film. Tapi ternyata ini temannya sendiri, teman dari kecil. Kenapa kok dia bisa melakukan ritual yang semacam ini? Jadi Romi penasaran. Dia tunggulah momen itu kapan si Restu ini melakukan ritual itu. Menurut si Restu, dia melakukan ritual ini di malam-malam tertentu. Dan kebetulan lusa dia akan melakukan ritual itu dan Romi dipersilakan untuk melihat secara gamblang. Mungkin harapannya Restu waktu itu, dia berharap bahwa Romi ini ikut tertarik melakukan ritual ini. Mungkin seperti itu. Makanya dari situ Restu mempersilahkan Romi untuk melihat ritualnya. Nah, tibalah malam itu, Romi nggak sia-siakan malam itu. Dia tunggulah. Jadi di sekitar jam 11 malam, Restu ini masuk kamar mandi. Sepertinya dia ini mandi. Nah, setelah mandi, si Restu ini hanya pakai celana dalam dan dia ambil botol. Botol ini berisi cairan bening terus diminum oleh si Restu. Romi pun tanya, "Loh, itu apa tuh?" "Ini arak. Biasanya kalau golonganku itu sebelum melakukan ritual ini, mereka harus mabuk dulu. Ini juga pesan dari guruku. Sebenarnya arak ini boleh ada, boleh enggak. Tapi lebih baiknya arak ini harus ada. Dan ketika kita ini dalam keadaan mabuk, kita itu bisa tenggelam, bisa larut, masuk dalam dimensi yang lain, dan kita bisa menyatu dengan Sang Maha Pencipta." Nah, menurut Restu seperti itu. Dan Romi waktu itu masih belum menerima dengan akalnya. Jadi dia membiarkan. Hampir setengah jam lebih, si Restu ini minum arak tersebut. Sampai kemudian si Romi melihat mata Restu ini sudah mulai merah. Wajahnya sudah mulai memerah. Kelihatan banget kalau waktu itu dia mabuk. Akhirnya Restu yang waktu itu masih dalam keadaan pakai celana dalam, dia mulai berdiri dan masuk dalam ruangan itu. Dia mulai bakar dupa, bakar kemenyan, dan akhirnya dia berdiri persis di depan batu tersebut. Nah, waktu itu memang Romi nggak melihat bahwa Restu ini bawa ayam atau disembelih di sana, dia nggak melihat. Tapi yang disaksikan oleh si Romi, tiba-tiba si Restu ini melakukan tarian-tarian yang aneh. Dan setelah itu batu ini dikelilingi. Batu yang sebesar helm itu dikelilingi oleh Restu sambil dia ini nari-nari. Dan gak lama setelah itu dia berdiri persis di depan batu tersebut. Dan mohon maaf, inilah yang membuat Romi itu merasa aneh, ganjil. Restu waktu itu melakukan gerakan yang mohon maaf banget, gerakannya ini seperti orang yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Jadi Romi melihat seolah-olah batu ini dijadikan media seperti layaknya perempuan. Mohon maaf lagi bahwa alat kelamin si Restu ini diletakkan persis di atas batu tersebut dan Restu ini melakukan hal atau melakukan gerakan seperti layaknya hubungan suami istri. Disitulah Romi ini melihat dengan merasa agak jijik, agak aneh. Sampai waktu itu Romi ini sempat bertanya-tanya, pikirannya kalut. Dia melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Restu waktu itu. Jadi dia menggerak-gerakkan anggota tubuhnya ke arah batu tersebut sampai kemudian dia merasakan klimaks.
Setelah itu dia duduk. Dia duduk sebentar dan keluar dari kamar, kemudian dia nyalakan rokok. Dan gak lama setelah itu, dia masuk lagi ke kamar mandi. Sekitar 5 menit kemudian, Restu kembali keluar. Dan waktu itu dia gak ngomong sama sekali ke Romi. Barulah keesokan paginya, Romi penasaran, dia tanya, "Tuh, aku kemarin sudah lihat ritualmu. Terus yang aku merasa ganjil, merasa aneh, kok kamu melakukan ritual seperti orang kayak berhubungan suami istri. Memangnya waktu itu kamu ngapain?" Nah, Restu ini sambil ngerokok, dia bilang, "Ya itulah, aku ini bersetubuh dengan Dewi yang tinggal di batu tersebut. Ini bisa dikatakan pendampingku. Semua pengikut-pengikut ini, dia punya pendamping. Dan raut wajahnya, tubuhnya, kemolekan tubuhnya, ini semua beda-beda. Kebetulan yang ikut aku ini, perawakannya itu agak Chinese. Dia tingginya sekitar 170 cm. Dia pakai baju sutra. Rambutnya panjang terurai, baunya wangi. Inilah yang jadi pendampingku selama ini. Dia ini yang selalu nolong aku untuk membantu aku melakukan pekerjaanku. Jadi pekerjaanku selalu dimudahkan oleh si Dewi ini." Nah, Romi sendiri masih nggak paham ini maksudnya apa. Nah, beberapa waktu setelah itu ketika Romi tinggal di rumah Restu, dia mulai sering melihat kebiasaan Restu yang melakukan ritual di dalam ruangan tersebut. Sampai pada suatu ketika, di suatu malam, Restu ini posisinya lagi ada dalam kamar mandi. Si Romi waktu itu lagi mainan laptop di kamarnya Restu. Terus dia melihat di atas tumpukan baju itu ada beberapa KTP. Ada sekitar 10-15 KTP yang dikareti. Romi waktu itu merasa aneh. Ini KTP siapa? Diambillah oleh Romi, mulai dibuka karet ini, dilihat. Ternyata ini KTP banyak orang yang entah orang-orang ini siapa. Dan alamatnya umumnya ini bukan di sekitar daerah desa tersebut. Kebanyakan dari luar kota, bahkan di luar pulau. Yang jadi pertanyaan Romi waktu itu, ini kenapa ya kok Restu ngumpulin KTP seperti ini? Dia jadi bertanya-tanya. Nah, gak lama setelah itu, Restu ini masih ada dalam toilet. Romi ini ngelihat persis di samping baju-baju itu ada satu tas kresek hitam. Karena Romi sudah terlanjur penasaran, dia bukalah kresek hitam ini dan ternyata di dalam kresek itu banyak sekali dompet dan ada juga tas-tas kecil. Entah kenapa waktu itu Romi langsung berpikir, jangan-jangan ini adalah KTP orang-orang yang punya dompet tersebut. Duh, jangan-jangan Restu ini mencopet. Terus dia mulai berpikir panjang. Duh, jangan-jangan barang-barang yang selama ini dijual oleh Restu kepada Romi ini adalah barang curian. Dia mulai flashback, dia mengingat lagi apa yang pernah dilakukan Restu di masa-masa kecil. Dia memang bandel, terkenal anak yang suka mencuri. Jadi di situ Romi jadi bertanya-tanya. Dan begitu Restu ini keluar dari kamar mandi, Romi tanya, "Tuh, aku mau tanya tapi kamu jangan tersinggung ya. Selama ini kamu jual-jual barang ke aku itu barangnya kamu dapat dari mana?" Si Restu ini jawab dengan entengnya, "Lah kamu pikir selama ini aku dapat dari mana? Itu bukannya punya temanmu yang kamu jual ke aku tuh." Restu ini dengan senyum, dan senyumnya itu kayak senyum meremehkan Romi. Dia bilang, "Selama ini memang ada temanku yang jual ke aku. Yaitu barang curian lah. Kok kamu baru berpikir sekarang? Tak kira kamu ini tahu dari awal kalau barang yang tak jual itu barang curian. Kok kamu senaif itu?" Nah, dari situ Romi ini merasa kecewa. Ternyata selama ini Romi ini jual-jual barang curian. Inilah yang membuat Romi kecewa. Akhirnya dia pun memutuskan pulang. Dia kembali ke rumah. Dia nggak ceritakan hal ini ke siapa-siapa. Barulah beberapa hari kemudian, Restu tanya lagi ke Romi, "Kamu kenapa Rom nggak pernah ke rumah? Ini ada barang, tolong kamu jualkan." Dari situ Romi sudah nggak mau. Karena Romi sudah tahu bahwa barang-barang ini adalah barang curian. Dan dari situ Romi terus berpikir, selama dia kerja di pabrik, dia ada di dalam pabrik, dia memikirkan hal itu, dia overthinking tentang si Restu. Mulai Romi berpikir, ketika Restu bilang bahwa sosok Dewi ini selalu melindungi ketika Restu ini bekerja, mungkin selama ini Restu ini kerjanya mencuri.
Dan Restu selalu merasa dia selalu dilindungi ketika mencuri atau mencopet. Dan setelah itu Romi kembali berpikir, jadi ini anak ternyata selama ini menyembunyikan sesuatu dan dia melakukan aliran-aliran yang gak jelas semacam itu untuk melindungi dirinya. Dan Restu selama ini merasa bahwa hal itu berhasil dilakukan. Ketika dia melakukan ritual semacam itu, dia selalu merasa dilindungi oleh sosok Dewi ini. Nah, dari situlah Romi sudah menjaga jarak dengan Restu. Karena Romi gak mau suatu saat ketika terjadi apa-apa dengan Restu, Romi ikut-ikutan. Akhirnya dari situ Romi mulai jaga jarak dan sampai pada akhirnya Romi ini memutuskan untuk ngekos. Dia ngekos di dekat pabriknya supaya dia nggak pulang ke rumah. Ketakutan Romi kalau dia pulang ke rumah, Restu ini akan sering main ke rumahnya. Nah, beberapa waktu setelah itu, sekitar 3 bulanan, Romi ngekos di dekat pabrik itu, dia mulai merasa tenang. Meskipun sering banget Restu ini telepon Romi. Dia selalu telepon Romi, dia bilang ini ada barang, tolong jualkan. Tapi Romi selalu menolak. Nah, setelah 3 bulan dia ngekos, Restu sudah jarang sekali telepon. Romi mulai menghubungi orang tuanya. Dia tanya, "Pak, Bu, itu Restu masih tinggal di sana atau enggak?" "Oh, sudah jarang pulang, Mas." "Kenapa emangnya?" "Nggak apa-apa, cuma tanya aja, Pak." "Ya wes toh, kamu pulang aja, wong Restu sudah nggak tinggal di sana kok." "Sudah nggak apa-apa, aku ngekos aja, Pak, Bu." Nah, akhirnya total Romi ini ngekos selama sekitar 8 bulanan. Pada saat Romi ini ngekos, dia kerja seperti biasa. Siang itu dia dapat telepon dari orang tuanya. Dan waktu itu Romi ini sudah bertanya-tanya, ini jarang banget orang tuanya telepon pas waktu Romi ini kerja. Kalau orang tuanya telepon di jam-jam seperti ini berarti ada situasi darurat atau situasi penting. Dia izin ke pimpinannya, dia keluar, dia angkat telepon lah dari bapaknya itu. Ternyata di situ bapaknya Romi ini mengabarkan bahwa Restu itu ketangkep. Dia dihakimi massa sampai meninggal. Jadi Restu ini ketahuan mencuri sepeda motor bersama 1 orang temannya. Dan pada saat itu temannya ini berhasil kabur. Restu nggak berhasil kabur. Dia dihakimi massa dan pada akhirnya dia meninggal di tempat. Dan jenazahnya malam itu akan segera dikirim ke rumah. Jadi mengetahui hal itu, Romi ini sempat shock. Nah, setelah mendengar kabar itu, sepulang dari pabrik, dia nggak pulang ke kos, dia langsung menuju ke desanya. Di situ warga ini sudah mulai ramai berdatangan di sana, dan termasuk kedua orang tuanya Restu. Dia datang menuju ke rumah mendiang kakek dan neneknya Restu. Mereka berjaga-jaga menunggu kedatangan jenazah dari Restu. Sekitar jam 7 malam, selepas adzan Isya berkumandang, tiba-tiba seluruh desa ini lampunya mati semua. Lampu tiba-tiba padam. Sekitar 15 menit kemudian, ada mobil jenazah yang datang membawa jenazah dari si Restu ini. Begitu persis berhenti di depan rumah mendiang kakek dan neneknya Restu, keranda jenazah ini mulai diturunkan. Dan setelah semua administrasi diselesaikan, mobil jenazah ini pun kembali ke rumah sakit. Setelah itu beberapa warga membawa keranda jenazah ini masuk ke rumah kakek dan neneknya Restu. Di sanalah jenazah ini diletakkan. Dan ketika keranda jenazah ini dibuka, mereka semua kaget. Apalagi kondisi ini nggak seberapa terang. Mereka ini nggak melihat jenazah Restu di sana. Jadi nggak ada jenazah di situ. Keranda jenazah ini kosong. Padahal ketika mereka angkat keranda jenazah ini mereka masih merasakan berat. Dan ketika keranda jenazah dibuka, nggak ada jenazah Restu di sana, mereka kaget. Jadi waktu itu mereka bilang, coba telepon mobil ambulan tadi, coba telepon mobil jenazah tadi. Ini kok jenazahnya nggak ada, ketinggalan atau gimana? Mereka juga bingung, kok ada kejadian seperti ini? Mulai mereka ini telepon mobil jenazah. Dan waktu itu mereka telepon, nggak diangkat oleh sopir mobil jenazah ini. Dan akhirnya ada 1 orang yang berhasil nelpon ke rumah sakit. Ketika ditelepon dipastikan, mereka bilang, ini jenazahnya kok nggak ada. Gimana ceritanya? Padahal sudah diantar oleh mobil jenazah. Nah, pihak rumah sakit meyakinkan ke pihak keluarga bahwa jenazah ini sudah diantar. Nah, gak lama berselang, ini kondisi desa ini lampunya masih mati semua. Ada 1 warga itu yang teriak-teriak dari kejauhan, mereka berlari. Terus dia bilang, Pak, di masjid ada pocong, ada pocong. Langsunglah beberapa warga ini langsung berbondong-bondong menuju ke arah masjid.
Sebelum sampai ke masjid, kondisi gelap. Warga ini semua melihat ada sosok pocong yang dia ini duduk di tengah-tengah masjid. Kondisi pocongnya ini sudah dilepas, kelihatan kepalanya. Dia noleh ke arah warga. Raut wajahnya itu pucat. Dan disitulah ada warga yang teriak, "Loh, itu kan Restu, itu Restu." Begitu warga teriak-teriak seperti itu, sosok pocong yang dirasa Restu ini, dia ngesot. Masih dalam keadaan pakai kain kafan, sosok ini ngesot. Dia pergi menjauh dan sampai menghilang dari pandangan warga. Di situ warga ini semakin heran. Nah, di situ warga ini heboh, terutama ibu-ibu. "Mayite tangi, mayite tangi, mayite Restu tangi." Semua ngomong seperti itu. Jadi semuanya bilang bahwa mayatnya Restu ini bangun lagi, mayatnya Restu bangun lagi. Semua warga itu heboh, apalagi ditambah lampu yang ada di desa ini mati semua. Jadi semua waktu itu heboh. Dan hal itu terjadi sampai sekitar 15 menit kemudian, sekitar jam 9 lebih 10 menit, tiba-tiba lampu desa ini nyala. Semua warga waktu itu masih heboh mencari keberadaan jenazah dari si Restu. Tiba-tiba, bapak dari Restu ini waktu itu lagi menuju ke belakang dapur. Begitu beliau menuju ke belakang, dia sekelebatan melihat ada sosok pocong yang berdiri di belakang dapur situ. Betapa kagetnya bapaknya Restu ini ketika melihat ternyata pocong ini adalah anaknya sendiri. Disitulah bapaknya Restu ini jatuh pingsan. Dia sudah nggak ingat lagi kejadian waktu itu. Dan setelah beliau ini sadar dari pingsannya itu, beliau sudah melihat jenazah Restu ini sudah dibaringkan di ruang tamu, dikelilingi oleh orang-orang. Nah, beliau tanya, "Loh, ini jenazahnya kok bisa sampai sini gimana?" Barulah orang-orang ini cerita. Jadi setelah lampu ini nyala, ada warga itu yang mendengar ada suara dari keranda jenazah itu. Jadi keranda jenazah ini muncul suara klodak-klodak, klodak-klodak. Nah, warga yang mulai penasaran dengan sedikit takut mulai membuka keranda jenazah ini dan mereka ini kaget. Jenazah Restu ini sudah ada di sana. Dan seketika itu juga jenazah Restu mulai dipindahkan di atas tikar. Dan setelah itu warga membacakan Yasin dan membacakan tahlil. Barulah sekitar jam setengah 12 malam, jenazah Restu ini dimakamkan. Pada saat jenazah ini dimakamkan, gak ada kejadian yang ganjil. Dimakamkan seperti biasa dan normal. Barulah setelah warga ini pulang ke rumah masing-masing, belum sempat warga ini tidur, ada satu warga itu yang dibangunkan oleh suaranya Restu. Waktu itu warga ini sudah mulai masuk kamar. Dia mendengar ada suaranya Restu teriak-teriak. Begitu pintu dibuka, mereka ini kaget ngelihat sosok pocong Restu sudah ada di sana. Dan anehnya, pocong Restu ini sambil keadaannya itu senyum dan kelihatan giginya. Jadi warga itu teriak-teriak, dia nutup pintunya. Dan ternyata malam itu nggak hanya satu warga yang didatengin sosok Restu. Semua hampir rata-rata didatengin sosok pocongnya Restu. Termasuk Romi ini. Romi waktu itu posisinya sudah mau tidur. Dia keinget wajahnya Restu. Entah kenapa tiba-tiba malam itu dia keinget wajahnya Restu. Dia inget-inget lagi pada saat Restu ini melakukan ritual, dia hanya pakai celana dalam. Jadi Romi waktu itu sudah berusaha mengalihkan pikirannya supaya dia nggak inget-inget lagi wajah Restu. Dia menutup mata. Dia coba untuk tidur. Ternyata dia dengar samar-samar ada yang manggil namanya. "Rom, Romi, Rom, Romi, Rom." Dia ingat, ini kan suaranya Restu. Dia nggak berani buka mata sedikit pun. Dia nggak berani. Tiba-tiba, suara ini mendekat ke arah telinganya si Romi dengan wajahnya yang menyeramkan itu. Dan akhirnya setelah kejadian itu, Romi ini kembali lagi ke kosnya. Dan selama Romi tinggal di kos, memang Romi nggak pernah lagi dihantui sosoknya si Restu. Tapi, menurut warga yang masih tinggal di desa itu, sosok Restu ini masih sering menghantui warga dengan tampilan pocong dan dengan tampilan wajah yang gosong. Beberapa bulan setelah itu rumah ini direnovasi. Dan setelah direnovasi, mulai ada yang ngontrak di rumah tersebut. Sampai pada akhirnya orang yang ngontrak di rumah ini, mungkin mereka ini kerasan dan akhirnya membeli rumah tersebut. Setelah Romi menceritakan cerita ini kepada Kembar Sunyi, Romi sendiri gak tahu menau lagi tentang kabar dari rumah tersebut karena Romi sudah lama sekali pindah meninggalkan desa itu.
Dan cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Romi kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.